Saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya. Selama 3 tahun saya hidup sendiri. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, jadi saksi pertama yang dihadirkan pemohon dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, 20 September 2024. Deddy hadir di ruang persidangan dan langsung menempati kursi saksi yang disiapkan oleh kuasa hukum pemohon. Dilaporkan jurnalis Tribun Jabar, Eki Yulianto, sidang dimulai pada pukul 10 WIB dan pria yang akrab disapa KDM itu segera diminta untuk memberikan kesaksian. 6 terpidana, yaitu Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani dan Rivaldi, terlebih dahulu memasuki ruang sidang dan duduk di belakang tim kuasa hukum mereka. Tanya jawab pun dimulai antara kuasa hukum pemohon dengan Deddy, dilanjutkan dengan pertanyaan dari jaksa selaku termohon. Deddy Mulyadi tak kuasa menahan emosinya saat salah seorang tim kuasa hukum bertanya tujuan lain ikut terlibat di kasus Vina Cirebon ini. Akhirnya, KDM pun terpaksa mengungkapkan sedikit isi hatinya, bahwa 3 tahun ia harus hidup sendiri setelah berpisah dengan anak dan istrinya. Ada yang mengatakan para saksi itu berbeda saudara saksi oleh karena saudara saksi menjanjikan sesuatu, berikan sesuatu. Apa benar itu? Saya tidak pernah menjanjikan sesuatu. Saya hanya memberikan perlindungan pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terancam. Saksi tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tugas saya sebagai manusia adalah menyampaikan pesan-pesan Allah pada mereka. Untuk menjaga mereka agar berkata benar. Dan negeri ini memerlukan orang-orang yang berkata dengan hati. Bukan hanya berkata dengan logika. Yang saya lakukan adalah panggilan hati nurani. Tanpa ada paksaan dan tujuan apapun. Dan saya berani mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Untuk melindungi mereka dan membebaskan 7 terpidana yang saya yakini tidak salah. Dan negeri ini tidak boleh membiarkan ada orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian mohon maaf, orang itu juga tamat SMP. Padahal bapaknya seorang anggota. Dan tiap malam menurut keterangan temannya itu nongkrong, minum minuman keras. Apakah negara akan membela yang tukang minum dan mempenjarakan orang-orang miskin? Selain tujuan tadi, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin saudara saksi sampaikan paling tidak kepada masyarakat atau pada warga sekitar? Saya orang yang mengikuti hati dalam hidupnya. Kalau saya bercerita, saya orang politisi, saya pernah menjadi wakil bupati, jadi anggota DPR. Saya orang yang tidak pernah punya catatan. Orang yang tidak pernah menulis. Orang yang tidak pernah bawa laptop. Apa yang saya sampaikan dimanapun, saya tidak pernah mengutip. Saya hanya menyampaikan pesan hati saya. Dimanapun. Baik di rapat DPR, baik ketika jadi bupati, di rapat paripurna DPRD, baik di depan masyarakat, lihat, tidak pernah saya membawa catatan dan tidak pernah saya nyontek. Hidup saya selalu mengikuti apa kata hati saya. Dan saya yakin kata hati itu ada yang menuntunnya. Dan saya memang dituntun untuk bertemu dengan 7 terpidana. Dituntunnya ceritanya panjang. Saya harus mengalami perpisahan hidup dengan anak saya. Selama 3 tahun saya hidup sendiri. Dan ternyata Allah menjawab kesendirian saya. Bahwa saya harus bertemu dengan 7 terpidana ini. Kalau saya tinggal di rumah sebagai orang yang memiliki kecukupan, menimang anak saya yang paling kecil, saya hidup bahagia dengan keluarga, mungkin saya tidak akan pernah dipertemukan dengan 7 orang ini. Dan rupanya saya bisa menjawab bahwa kesendirian saya, pertapaan yang saya lakukan telah dituntun saya bertemu dengan 7 orang ini. Sulit dijelaskan secara logika, tapi bagi orang yang senang terhadap proses-proses pembenahan diri dan spiritualitas akan memahami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.